Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf' wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Al-mira'u fil ilmi yugassil qalba wa yurithu ad-dhaghain. Debat dalam ilmu yugassil qalba, dapat membuat hati atos, wa yurithu ad-dhaghain, dan menyebabkan dendam, menyebabkan permusuhan. Ilmu itu dipelajari untuk diketahui, kemudian diamalkan. Pengamalannya itu utamanya yang mengetahui menjalankan sesuai apa yang ia ketahui. Berarti dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, diajarkan kepada yang lainnya, khususnya mereka yang tidak mengetahuinya. Dan ia pun termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Kalau dia tidak mengamalkan, hanya mengajarkan, atau mengamalkan tidak mengajarkan, kurang sempurna. Yang sempurna itu adalah mengamalkan dan mengajarkan, bukan salah satunya. Dan dengan keduanya ia akan mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah. Di antaranya man alima wa amila wa allama aurathahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengetahui, mengamalkan apa yang ia ketahui, mengajarkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang ia tidak pelajari, yang tidak ia ketahui. Man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis sama. Orang yang mengetahui, mengamalkan apa yang ia ketahui, mengajarkan, maka orang ini kelak di kerajaan langit akan diserukan kepadanya azim, orang yang agung. Orang yang agung, yud'a aziman, akan dipanggil dia dengan seorang pengagungan. Di mana? Fi malakutis sama.
Tapi ketika dia menjalankan salah satunya masih lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, hanya mengetahui. Nah, itu fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu untuk diamalkan setelah mengetahuinya, baik itu dalam kehidupan pribadinya ataupun ia sampaikan kepada yang bukan untuk debat. Bukan untuk debat ilmu. Lah kalau bahsul masail itu, bahsul masail itu kalau caranya benar bukan debat. Tapi kalau caranya nggak benar, jadinya debat. Kalau caranya benar nggak debat. Nah, karena mereka itu memberikan satu permasalahan, kemudian masing-masing nyarikan solusi untuk permasalahan ini. Ya, kiranya mana ibarah yang tepat, yang cocok untuk permasalahan ini. Masalah A diangkat, kemudian ini menyampaikan, ya, dalam ibarah kitab A, ya, kemudian ini menyampaikan dalam kitab ibarah kitab B dan lain sebagainya. Kemudian dicarikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini, ya, dengan ibarah yang disampaikan masing-masing dari pemahaman masing-masing. Nanti disimpulkan di situ satu, ya, keputusan, ya, tentang hukumnya ini dari ibarah yang mana. Bukan debat, itu bahsul masail. Ya, kalau debat itu, ya, menjatuhkan satu atau menjatuhkan lainnya, itu debat. Nah, karena itu debat itu keluar kata-kata kotor, bodoh, goblok, nggak tepat, ini dan itu debat namanya. Ya. Dalam bahsul masail terjadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat ada beberapa video itu, ya, akhirnya ditegur oleh moderatornya, ya, ditegur oleh moderatornya bahwa apa? Ini bahsul masail bukan debat. Kenapa? Keluar karena hampir apa? Hampir mirip antara bahsul masail ini dengan debat, hampir sama. Tapi yang nggak ngerti akhirnya masuk di ranah debat. Nah, ini yang masalah akhirnya. Nah, debat bukan untuk diperdebatkan ilmu itu. Kita memberitahu orang, sesuai real, ini benar. Orangnya mendebat, tidak usah direken, nggak usah dibantah. Wow, ini dalam ilmu gini, dalam kitab ini tidak perlu, nggak usah diperdebatkan. Yang penting kamu sudah menyampaikan, itu ilmu. Jangan dijadikan bahan untuk debat, keliru. Ya sudah, ya, yang penting sudah saya sampaikan ilmunya seperti ini. Di debat ini tidak bisa, tidak boleh seperti ini bukan gini, ini itu. Nah, apalagi orangnya bukan orang yang kum dalam ilmu, bukan kum dalam ilmu, kecek tok dek. Nah, Islam tidak usah dibantah, sudah mau ngecek tok, tidak kum kok. Kalau dia kum apalagi menyelam, lah kita bisa mengambil faedah. Mungkin ada perbedaan dan sebagainya dari apa yang dia ketahui yang tidak kita ketahui. Kalau ecek ya syakhir, mari selesai. Itu ilmu, bukan dijadikan untuk bahan debat. Lah kalau dijadikan bahan debat, itu penyakit muncul. Penyakit muncul. Apa? Yugasil galab, membuat hati atos. Hati atos itu bahaya. Keras dan atosnya hati itu mengalai batu. Batu itu walaupun keras, ya, walaupun atos, ya,
Kalau ditetesi terus dengan air, tes bisa lobang. Tapi kalau hati, waduh sulit. Kalau hati yang sudah atos, keras, sulit sudah. Ditetesi tidak mungkin lobang, sulit untuk lobang. Karena itu dijadikan hati yang atos itu paling jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada rahmatnya Allah, daripada hidayahnya Allah. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim galbun gasi, hati yang atos. Bahkan dijadikan oleh Rasulullah tanda orang yang celaka ketika memiliki hati yang atos. Nah, ada 4 tandanya orang celaka, di antaranya apa? Gaswatul galab, hati yang atos, hati yang keras. Kemudian wa yurithud dhaghain, menyebabkan permusuhan, menyebabkan permusuhan. Ya apa? Tidak terima, dia ngotot, yang apa, akhirnya apa? Jengkel, marah, musuhan. Musuhan, kemudian nanti muncul dendam, muncul penyakit hati sudah. Muncul penyakit hati, kotoran hati di dalam dirinya, akhirnya menjadikan dia orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan ilmu yang ia miliki, yang ia ketahui. Karena itu ilmu itu ditujukan hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka ilmu itu akan menjadi racun buat dia, akan membahayakan buat dia sendiri, akan membahayakan buat dia sendiri. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.